Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, dari 600 meter di atas permukaan laut, kompleks pembangunan Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, Masjid dan Pondok Tahfiz, kilometer 61 jurusan Malino. Saya ingin berbagi tazkirah pada pagi hari yang cerah ini, 18 Mei 2021, kurang lebih seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan sebelumnya kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saudara-saudara kita di Rohingya dan Palestina, serta di Uighur yang senantiasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari para penguasa yang zalim, yaitu dari penjajah Zionis di Palestina dan dari pemerintah komunis Cina di Uighur, dan di Myanmar dari pemerintah militer yang kejam kepada umat Islam di Rohingya. Kesempatan yang baik ini kita menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga mereka semua diberi ketabahan dan kesabaran dan dalam perlindungan Allah Rabbun Jalil. Dialah yang menentukan kejadian-kejadian di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin, kesempatan ini saya akan membagi kisah Al-Mukarram Hasan Al-Basri. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin, Hasan bin Abil Hasan Al-Basri lahir di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Ia adalah putra seorang budak yang ditangkap di Maizan, kemudian menjadi klien dari sekretaris Nabi Muhammad, Sa'in bin Sabit. Karena dibesarkan di Basrah, ia bisa bertemu dengan banyak sahabat Nabi, antara lain seperti yang dikatakan orang dengan 70 sahabat Nabi yang turut dalam perang Badar. Hasan tumbuh menjadi seorang di antara tokoh-tokoh yang paling terkemuka pada zamannya, dan ia termasyhur karena kesalehannya yang teguh. Secara belak-belakan ia membenci sikap kalangan atas yang berpoya-poya. Di kalangan para sufi, ia dimuliakan sebagai salah seorang tokoh-tokoh suci yang terbesar pada masa awal sejarah Islam. Hasan Al-Basri meninggal di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah, 728 Masehi. Ia adalah seorang orator ulung, dan banyak ucapannya dikutip oleh penulis-penulis bangsa Arab, dan banyak pula surat-suratnya yang masih dapat kita saksikan hingga sekarang. Itulah sekelumit kisah hidup singkat Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri bertobat. Pada mulanya Hasan Al-Basri adalah seorang pedagang batu permata. Ia dijuluki Hasan si pedagang mutiara. Hasan mempunyai hubungan dagang dengan Bizantium. Relasinya cukup banyak, terdiri dari berbagai golongan, termasuk para jenderal dan menteri kaisar. Pada suatu ketika di Bizantium, Hasan mengunjungi Perdana Menteri dan mereka berbincang beberapa saat. Ma'asyiral muslimin, jadi dia pergi ke Bizantium, ya. Itu masih dalam kekaisaran Roma pada saat itu. Jika engkau suka, kita akan pergi ke suatu tempat, kata si menteri mengajak Hasan. Terserah padamu, kata Hasan, kemanapun aku menurut. Si menteri memerintahkan agar ia disediakan seekor kuda untuk Hasan.
Tak lama kemudian keduanya berangkat beriringan menuju padang pasir. Sesampainya di tempat tujuan, Hasan melihat sebuah tenda yang terbuat dari brokat Bizantium, diikat dengan tali sutra dan dipancang dengan tiang emas di atas tanah. Hasan berdiri di kejauhan, jadi dia amati dari jauh. Ma'asyiral muslimin, tak lama kemudian muncullah sepasukan tentara perkasa dengan perlengkapan perang yang sempurna. Mereka lalu mengelilingi tenda itu, menggumamkan beberapa patah kata, kemudian pergi. Setelah itu muncul pula para filsuf dan cerdik pandai yang hampir 400 orang jumlahnya. Mereka mengelilingi tenda itu dan menggumamkan beberapa patah kata, kemudian berlalu dari tempat itu. Selanjutnya datang lagi 300 orang tua yang arif, bijaksana, dan berjanggut putih. Mereka menghampiri dan mengelilingi tenda itu lalu menggumamkan beberapa kata dan berlalu dari tempat itu. Akhirnya datang pula lebih dari 200 gadis-gadis perawan cantik, masing-masing mengusung nampan penuh dengan emas, perak, dan batu permata. Mereka mengelilingi tenda itu dan menggumamkan beberapa kata, kemudian meninggalkannya. Hasan sangat heran menyaksikan kejadian itu dan bertanya pada dirinya sendiri, Ma'asyiral muslimin, apakah arti semua itu? Gumamnya. Ketika meninggalkan tempat, Hasan bertanya kepada Perdana Menteri. Si menteri menjawab bahwa dahulu Kaisar mempunyai seorang putra tampan, menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan tak terkalahkan dalam arena kegagah perkasaan. Kaisar dan hampir seluruh kerajaan sangat sayang pada putranya itu. Pada satu hari, tanpa terduga-duga si pangeran jatuh sakit. Semua tabib paling pandai diperintahkan untuk mengobati. Namun mereka tak mampu menyembuhkannya. Akhirnya putra mahkota itu meninggal dunia dan dikuburkan di naungan tenda tersebut. Setiap tahun orang-orang datang menziarahi ke kuburannya. Sepasukan tentara yang mula-mula mengelilingi tenda tersebut berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini terjadi di medan pertempuran, kami semua akan mengorbankan jiwa raga kami untuk menyelamatkanmu. Tetapi malapetaka yang menimpa ini datang dari Dia yang tak sanggup kami perangi dan tak dapat kami tentang." Setelah berucap seperti itu, mereka berlalu. Kemudian tibalah giliran para ilmuwan, filsuf cerdik pandai. Mereka berkata, malapetaka yang menimpa ini datang dari Dia yang tidak dapat kami lawan dengan ilmu pengetahuan, filsafat, dan tipu muslihat. Karena semua filsuf di atas bumi ini tidak berdaya menghadapinya. Dan semua cerdik pandai hanya orang-orang dungu di hadapannya. Jika tidak demikian halnya, kami telah berusaha dengan mengajukan dalih-dalih yang tak dapat dibantah oleh siapapun di alam semesta ini. Setelah berucap demikian, para filsuf cerdik pandai berlalu dari tempat itu. Berikutnya orang-orang tua yang mulia tampil seraya berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini dapat dicegah oleh campur tangan orang-orang tua, niscaya kami telah mencegahnya dengan doa-doa kami yang rendah hati ini, dan pastilah kami tidak akan meninggalkan engkau seorang diri di tempat ini. Tetapi malapetaka yang ditimpakan kepadamu datang dari Dia yang sedikit pun tak dapat dicegah oleh campur tangan manusia-manusia lemah." Setelah kata-kata ini mereka ucapkan, mereka pun berlalu dari tempat itu. Kemudian gadis-gadis cantik dengan nampan-nampan berisi emas dan batu permata datang menghampiri, mengelilingi tenda itu dan berkata, "Wahai putra Kaisar, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa ditebus dengan kekayaan, kecantikan, niscaya kami merelakan diri dan harta kami yang banyak ini untuk menebusmu, dan tidak kami tinggalkan engkau di tempat ini. Namun,
Malapetaka ini ditimpakan oleh dia yang tak dapat dipengaruhi oleh harta kekayaan dan kecantikan. Setelah kata-kata ini mereka ucapkan, mereka pun meninggalkan tempat itu. Terakhir kali Kaisar beserta Perdana Menterinya tampil masuk ke dalam tenda dan berkata, "Wahai biji mata dan pelita hati ayahanda, wahai buah hati ayahanda, apakah yang dapat dilakukan oleh ayahanda ini? Ayahanda telah mendatangkan sepasukan tentara yang perkasa, para filsuf dan cerdik pandai, para pawang dan penasehat, darah-darah yang cantik jelita, harta benda dan segala sesuatu yang dapat ayahanda lakukan. Tetapi malapetaka ini telah ditimpakan kepadamu oleh dia yang tak dapat dilawan oleh ayahanda beserta segala aparat, pasukan, pengawal, harta benda dan barang-barang berharga ini. Semoga engkau mendapat kesejahteraan selamat tinggal sampai tahun yang akan datang." Sesudah mengucapkan kata-kata demikian, sang kaisar berlalu dari tempat itu. Cerita Perdana Menteri ini sangat menggugah hati Hasan Basri. Ia tidak dapat melawan dorongan hatinya dengan segera ia bersiap-siap untuk kembali ke negerinya. Sesampai di kota Basrah, ia bersumpah tidak akan tertawa lagi di atas dunia ini sebelum mengetahui dengan pasti bagaimana nasib yang dihadapinya nanti. Ia melakukan segala macam ibadah dan disiplin diri guna mendekat kepada Allah yang tak dapat ditandingi oleh siapapun pada masa hidupnya. Demikianlah kisah pertobatan Hasan al-Basri berteman dengan seorang menteri menemukan satu kemah brokat Bizantium yang megah dan didatangi oleh berbagai macam orang dan cerita tentang nasib seorang putra mahkota yang telah diambil oleh dia, pemilik kerajaan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, begitulah kisah pertobatan Hasan al-Basri, si pedagang permata yang kemudian menjadi seorang wali Allah, menjadi seorang ulama yang sangat terkenal. Hasan al-Basri, salah satu kisah kesabarannya yang sangat disegani oleh umat Islam adalah dia tidak pernah mengadukan tetangganya yang bocor kakusnya di kota Basrah selama berpuluh-puluh tahun. Dan ketika dia sakit, orang Nasrani yang bertetangga dengan dia merasa kaget karena ternyata kakusnya bocor pas di tempat tidur sang kiai. Maka tetangga itu berkata, "Mengapa Tuan Syekh tidak pernah mengeluhkan bahwa kakus saya bocor menembus tempat tidur Tuan Syekh?" Maka Hasan al-Basri berkata, "Masih ada ember yang dapat meledahnya, sehingga saya tidak mengeluhkannya. Kalau boleh tahu Tuan Syekh, ini berapa lama?" Sebagian riwayat mengatakan 17 tahun. Sebagian riwayat mengatakan 27 tahun lamanya. Yang mana saja dari riwayat itu, yang jelas lebih dari 10 tahun. Hasan al-Basri tidak mengadukan kepada tetangganya, padahal kakusnya bocor persis di tempat tidur Tuan Syekh. Hasan al-Basri tetap menerima bocornya kakus itu dengan sabar dan tidak mengeluhkannya kepada tetangganya. Hasan al-Basri berkata kepada tetangganya yang Nasrani itu, "Kami orang-orang Muslim tidak sempurna iman kami kalau tetangga kami merasa tidak aman." Itulah yang menyebabkan tetangganya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan merasa sangat terharu atas kesabaran
Tuan Syekh Hasan Al-Basri karamullah. Semoga beliau mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah Rabbun Jalil, seorang ulama yang sabar dan menghadapi hidup dengan penuh tawakal dan teguh di dalam kesederhanaan hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro, Desa Lonjoboko, Dusun Bikokoro, Kecamatan Perangloe, menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.